Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3, program studi ilmu komputer. Saya Gracia Nuktesil Nenobahan. Kelompok kami mendapatkan 2 topik, yaitu topik yang pertama membahas mengenai iptek pemuda dan anak-anak di Indonesia, dan topik yang kedua membahas tentang iptek kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun kelompok kami membaginya menjadi 3 bahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai pengantar iptek yang akan dibahas oleh saya sendiri, Grace, dan bahasan yang kedua akan dibahas oleh teman saya, Marsyanda, yaitu mengenai iptek di kalangan pemuda dan anak-anak di Indonesia. Dan pembahasan yang ketiga akan dibahas oleh teman saya, Lia, yaitu iptek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, pastinya kita harus mengenal dulu apa sih itu iptek. Iptek itu merupakan teknologi, adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang ataupun jasa, serta pencapaian tujuan, seperti diantaranya pada penyelidikan ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasanya disingkat dengan iptek adalah suatu ilmu pengetahuan tentang teknologi yang dapat memudahkan seseorang dalam menjalani aktivitasnya. Setelah kita mengetahui apa itu iptek, kita masuk dalam sejarah dan perkembangan iptek secara singkatnya. Sejarah perkembangan iptek. Perkembangan teknologi berlangsung secara evolutif. Sejak zaman Romawi kuno, pemikiran dan hasil kebudayaan telah nampak berorientasi menuju bidang teknologi. Secara etimologis, akar kata teknologi adalah teknik, yang berarti pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Istilah teknologi sendiri untuk pertama kali dipakai dari Filipina pada tahun 1706. Dalam memasuki era industrialisasi, pencapaiannya sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi, karena teknologi adalah mesin penggerak pertumbuhan melalui industri. Setelah kita mengetahui sejarah dan perkembangan dari iptek, kita masuk dalam manfaat dari iptek. Manfaat dari iptek itu sangatlah banyak, namun kelompok kami membahasnya secara umum, yaitu kita mengambil 5 manfaat iptek. Yang pertama, mempermudah seseorang dalam mendapatkan berbagai hal. Yang kedua, membantu suatu penyelesaian permasalahan manusia. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih maju. Yang keempat, mempermudah dan mengoptimalkan bisnis. Dan yang kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, iptek di kalangan pemuda dan anak-anak di Indonesia. Yang akan saya bahas di sini ialah yang pertama, pengaruh iptek di kalangan pemuda dan anak-anak di Indonesia. Saat ini sudah banyak jutaan anak dan remaja masuk ke dalam era digital melalui kehidupan dunia maya di internet. Kebanyakan penggemar website ini adalah anak-anak usia sekolah hingga mahasiswa. Hal ini merupakan sebuah fakta baru bahwa ternyata anak-anak merupakan sasaran empuk yang banyak diincar oleh para pengiklan saat ini. Dengan adanya internet, remaja dapat dengan mudah mencari tahu mengenai segala hal yang ingin mereka ketahui. Namun, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah dengan semakin mudahnya dan familiarnya remaja dengan internet dan menemukan berbagai macam informasi di internet, tidak boleh mengurangi pertumbuhan verbal dan sosial anak dalam dunia nyata. Yang berikut, dampak positif dari kemajuan iptek di kalangan pemuda dan anak-anak. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data. Yang ketiga, media mencari informasi atau data. Yang keempat, fungsi komunitas. Yang kelima, mempermudah proses pembelajaran. Yang keenam, mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi. Yang ketujuh, sarana untuk hiburan. Yang kedelapan, kemudahan bertransaksi dan berbisnis. Yang kesembilan, siswa tidak gagap teknologi. Yang berikut, dampak negatif dari kemajuan iptek di kalangan pemuda dan anak-anak di Indonesia. Yang pertama, pornografi. Yang kedua, adanya unsur kekejaman dan kesadisan yang ditampilkan pada suatu situs internet dan akan mengakibatkan gangguan psikis korbannya atau violence and gore. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, kejahatan online seperti penipuan dengan mencuri nomor kartu kredit atau carding. Yang kelima, perjudian. Yang keenam, mengurangi sifat sosial. Yang ketujuh, bisa membuat seseorang kecanduan. Yang kedelapan, penggunaan tidak sesuai kondisi.
Yang berikut, tindakan yang dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan iptek di kalangan pemuda dan anak-anak di Indonesia. Yang pertama, gunakan teknologi yang Anda kuasai untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan orang yang sebelumnya Anda kenal di dunia nyata. Yang kedua, jika Anda mencari teman-teman yang baru di dunia maya, carilah komunitas positif. Yang ketiga, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Yang keempat, mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang kelima, ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan memanfaatkan teknologi komunikasi. Yang berikut, pandangan Alkitab tentang iptek di kalangan pemuda dan anak-anak di Indonesia. Adakah iptek dalam Alkitab? Ada, yaitu yang pertama, dalam sejarah air bah, terdapat dalam Kejadian 6 ayat 14-15. Yang kedua, ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci, terdapat dalam Keluaran 25 ayat 9. Yang ketiga, tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo, terdapat dalam 1 Raja-Raja 7-8. Yang keempat, ketika Allah memporak-porandakan Babel, terdapat dalam Kejadian 11 ayat 1-9. Yang kelima, kemewahan gemerlap teknologi di zaman Salomo, terdapat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13. Yang keenam, ketika murid-murid menunjuk pada bangunan bait suci, terdapat dalam Matius 24 ayat 1-2. Yang ketujuh, Tuhan Yesus juga menentang penyalahgunaan fungsi bait suci yang dibangun selama 46 tahun menjadi arena komersial, terdapat dalam Yohanes 2 ayat 16. Dari tinjauan Alkitab ini, bisa disimpulkan bahwa iptek telah dimulai sejak awal sejarah manusia. Manusia memiliki daya cipta iptek karena dia diciptakan sebagai gambar Allah dan sebagai pribadi yang berakal budi. Allah sendiri adalah pencipta alam semesta, pendorong dan pencetus ide terhadap lahirnya iptek. Kita harus ingat bahwa Yesus sendiri adalah tukang kayu, terdapat dalam Markus 5 ayat 3. Ia adalah seorang yang mengerti pondasi dan mekanika tanah, terdapat dalam Matius 7 ayat 24-27. Allah tidak pernah membatasi daya cipta dan kreasi pemuda, anak-anak, bahkan semua umat manusia akan iptek. Namun perlu juga dicatat bahwa ide dan tujuan penciptaan iptek dan produknya oleh manusia akan dipengaruhi oleh pandangan-pandangannya terhadap Allah, manusia, dan alam semesta. Yang ketiga, yaitu iptek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada bagian ini membahas tentang yang pertama, pengaruh iptek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Masyarakat perlu menyadari bahwa peran iptek dalam pembangunan akan membawa dampak yang signifikan pada peningkatan produktivitas suatu bangsa dan pada gilirannya akan mampu menumbuhkan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa pada persaingan global. Suatu masyarakat berbasis pengetahuan terbentuk paling sedikit oleh 5 elemen dasar, yaitu yang pertama, penataan masyarakat, yang kedua, kewirausahaan, yang ketiga, pembentukan pengetahuan, yang keempat, keterampilan, dan yang kelima, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari kelima elemen dasar ini diharapkan dapat dibentuk sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik suatu bangsa, sehingga bangsa tersebut akan lebih siap dalam menghadapi era kompetensi. Poin yang berikut yaitu dampak positif dari kemajuan iptek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang pertama, penggunaan pengiriman surat untuk melakukan komunikasi kini telah diganti dengan adanya telepon atau handphone yang memudahkan masyarakat untuk komunikasi secara cepat dan mempunyai biaya yang tidak terlalu mahal untuk bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang kedua, hadirnya internet sehingga manusia dapat melakukan bisnis. Yang ketiga, semakin
maju caranya berpikir masyarakat, kebanyakan masyarakat sudah mempunyai pemikiran yang rasional dalam kehidupan di masa yang mendatang. Yang keempat, meningkatkan potensi daerah, dan yang kelima, membantu sistem tata kelola pemerintahan. Adapun dampak negatif dari kemajuan iptek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang pertama, penurunan moral yang ada di kalangan masyarakat. Yang kedua, rendahnya kewibawaan, tradisi-tradisi yang sudah ada sejak dulu di kalangan masyarakat, seperti gotong royong dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial. Dan yang keempat, perubahan budaya. Yang kelima, munculnya sifat individualisme, yang artinya setiap manusia masih memiliki sifat egois, yaitu tidak mementingkan orang lain. Dan yang keenam, rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Dari dampak positif dan negatif, adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan iptek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudahan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadikan masyarakat dunia fleksibel untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Bagi masyarakat Indonesia, pengaruh tersebut harus disaring menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri suatu bangsa. Berikut ini ada beberapa nilai dan perilaku yang harus diterapkan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia, untuk bersikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan, merawat kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang beragam. Dari sini, adapun pandangan Alkitab tentang iptek dalam kehidupan kemasyarakatan. Setiap orang percaya dapat menggali dan mempergunakan teknologi sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial. Sumber iptek adalah Allah itu sendiri. Alkitab mengatakan bahwa baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh pertimbangan. Terdapat dalam kitab Amsal 1 ayat 5. Sehingga dari ayat tersebut kita bisa lihat bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita manusia untuk terus mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Sehingga hal ini berarti bahwa kita tidak perlu menjauhi iptek, tetapi kita justru terus menambahkannya menjadi lebih baik lagi. Itu saja, sekian dari kami. Terima kasih.